begitu dibuka, digunting, ada surat penyitaannya, kalau nggak salah saya Juni tanggal 23. 24. Saya melihat, saya merinding, terharu. Kemudian kita melihat asli. Bagi saya, secara pribadi, saya puas. Di dalam ruangan itu, semua bilang kita melihat aslinya. Seperti Pak Roy Suryo, dia sudah melihat, tapi dia ragu. Jadi komentar itu hanya merupakan sebuah keraguan. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview. Malam ini tamunya spesial. Seorang ibu lawyer kenamaan yang saat ini sedang membantu Bang Egy Sujana sebagai lawyer dalam perkara laporan Pak Jokowi terkait tuduhan pencemaran nama baik. Gitu. Selamat malam Bu Selamat malam. Elida Neti. Ibu Elida Neti ini sangat senior, teman-teman ini temannya banyak anak-anak lapangan. Kenapa Bunda Elida kita undang ke sini malam ini? Karena banyak ternyata cerita yang mungkin tidak terungkap di berbagai media tentang apa yang terjadi kemarin ketika gelar perkara khusus terkait kasus yang sedang ramai sekarang gitu ya Bu ya. Iya. Dan Ibu Eli ini termasuk orang yang ikut serta, bahkan secara agak mengejutkan ternyata yang mengajukan gelar perkara khusus itu adalah Bu Elida Neti dan teman-teman dari timnya Bang Egy Sujana. Oke, karena itu kita mau dengar dulu ceritakan simpang siur Bu. Kita kan nggak ikut di ruangan itu kemarin ketika gelar perkara khusus. Kemarin di podcast kita yang satu tuh ada Bang Ade, dia cerita dan katanya kalau nggak percaya coba tanya Bu Elida Neti karena beliau juga kemarin ada dan bahkan sempat menangis. Tapi nanti kita ngomong apa yang kemarin terjadi Bu. Pemirsa butuh cerita yang tidak perlu dianalisa, dipersepsi, diasumsi, tapi fakta yang terjadi ketika gelar perkara itu dilakukan di Polda Metro Jaya. Baik, selamat malam. Terima kasih atas undangannya. Saya tadi diundang di Cumi-Cumi, saya pertanyakan apakah ini untuk sekedar interview atau berdebat. Oke. Saya kalau berdebat kurang ini ya, karena nggak ada guna perdebatan itu sehingga menjadikan sebuah persoalan yang akhirnya kita tidak saling menghargai. Oh iya, betul. Sepakat saya Bu kalau itu Bu. Pada tanggal 8 November kalau nggak salah Bang Egy tersangka. Ya, ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkan tersangka 8 orang. Ya. Kita kaget ada Bang Egy di situ. Di klaster 1 ya di Bu? Klaster. Dan tersangka itu dibagi dua, klaster 1 dan klaster 2. Klaster 1 itu ada pengacara dan aktivis. Ya. Terus sebagai prinsipal. Ya Rustam sama Bang Rizal itu prinsipal. Kalau pengacara DHL, Kurnia dan Bang Egy. Kita tidak berpecah belah, kita tidak merasa saling tinggal meninggalkan, tidak. Konotasinya tidak seperti itu. Dimana kita harus menyadari hukum ini kan sebab akibat. Oke. Hukum itu siapa berbuat apa, tentu melekat pada diri sendiri. Enggak bisa di-includekan, disamakan. Yang kata-kata CS itu yang enggak bisa. Nah, Bang Egy sendiri tentu kita punya alasan hukum, punya pendapat hukum, dan kita bangun konstruksi hukum dengan penegak hukum yaitu pihak kepolisian. Oke. Maaf Bu, emang ada yang menilai Bang Egy meninggalkan rangkaian orang-orang ini? Sebenarnya tidak ada tinggal meninggal atau tidak ada ini, karena sibuk dengan begitu tersangka, sibuk dengan diri sendiri. Awalnya Bang Egy itu sakit ya,
Ya, betul. Mungkin semua tahu Bang Egy sakit usus stadium 4 kalau saya nggak salah ya, dan dia dioperasi di Penang. Penang. Ya, makanya saat dia dioperasi itu ada panggilan. Dia mengantarkan apa yang dimaksud dengan keterangan dia, menjelaskan apa yang dia maksud kepada pihak kepolisian merupakan tulisan dan dokumen medis. Kemudian beredar Bang Egy melarikan diri. Ya, sempat Bang ada Egy isu lepas itu. tanggung jawab. Bang Egy meninggalkan Roy Suryo CS. Cuci tangan dan Bang lain-lain Egy itu. cuci tangan. Bang Egy dibayar oleh orang. Siapa yang bayar? Nah, katanya Bang Egy dapat uang 50 M skala sekian M. Wah, sempat ada tuduhan itu. Luar biasa. Dari pihak mana nih? Nah, itu namanya juga bermacam-macam yang terjadi. Saya langsung ke persoalan Egy ya. Ya. Bagi saya, tim dari kuasa hukum Bang Egy tidak terima Bang Egy dijadikan tersangka. Karena? Kami ingin mengajukan permohonan untuk tinjau ulang kembali tersangkanya Bang Egy. Kenapa saya bilang Bang Egy? Karena dia adalah klien saya. Masing-masing kan punya pengacara, punya klien. Kita nggak mau ikut campur nanti dimarah ya. Ya. Kenapa kita minta tinjau ulang kembali? Ada beberapa tahapan yang belum dijalankan. Oke, tinjau ulang ini majukan gelar perkara khusus tadi jadinya. Iya, kita minta tinjau ulang kembali atas tersangkanya Bang Egy. Makanya kita mohon buat surat permohonan untuk gelar perkara khusus. Oke, jadi clear bahwa yang mengajukan gelar perkara khusus itu timnya Bang Egy. Ya. Kalau tim yang klaster 2 misalnya itu tidak. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak salah ada Pak Roy Suryo. Tapi menurut statementnya Rismond dan Tifa, dia tidak mengajukan. Dari pihak kepolisian, saya memberikan mengaturkan terima kasih, semua diberikan kesempatan. Kenapa dasar hukum saya mengajukan gelar perkara? Oke, sebelumnya kapan itu Ibu ajukan gelar perkara khusus? Kan yang kita tahu baru berapa hari lalu itu. Itu pun yang ngomong kan timnya Roy mereka kan. Ya, kalau kami kan awal kita buat permohonan tanggal 8 Bang Egy ditersangkakan, tanggal 14 permohonan kita udah diterima. Oke. Nah, waktu itu mereka kan banyak yang mau mengajukan prapit. Kita jumpa Pak Roy kalau nggak salah itu di TIS ya. Kami mengajukan gelar perkara. Ayo gelar perkara kata Bang Egy. Terus saya jawab sama Pak Roy, jangan prapit lah, ayo gelar perkara. Tadinya tim Pak Roy sama Rismond dan yang lain tuh mau mengajukan prapit. Terus saya bilang ayo gelar perkara. Setelah itu saya nggak pernah berkomunikasi dengan Pak Roy. Saya dengar dia mengajukan gelar perkara sendiri untuk pribadinya ya. Saya nggak tahu kapan dia mengajukan, tapi dia termasuk orang yang mengajukan. Nah, saya mengajukan dan diterima tanggal 14 kami mengajukan, berarti lebih kurang sebulan ya. Tanggal 15 langsung kemarin. Desember kemarin. Ya, diterima dan diproses gelar perkaranya. Di dalam permohonan gelar perkara itu yang kita maksud minta tinjau ulang kembali tentang tersangkanya Bang Egy, permohonan kita ada 2. Pertama, tinjau ulang kembali tersangkanya Bang Egy. Ya, penetapan status tersangkanya. Penetapan status tersangkanya. Kedua, kita pingin melihat ijazah itu. Jadi supaya menghentikan persoalan, mengurangi ya, bukan menghentikan. Maaf, nanti salah. Mengurangi polemik. Karena semua, apa salahnya dilihatkan ijazah? Apa salahnya dilihatkan ijazah? Ya kan? Berarti yang mengajukan gelar perkara khusus selain untuk kepentingan pribadi Bang Egy tadi, Bang Egy soal status tersangkanya, Ibu juga tim Ibu meminta itu kan bagian dari persoalan. Meminta itu ditunjukkan supaya polemik ini udahlah hampir setiap kali ada ini ya tunjukkan aja ijazahnya, tunjukkan dan Ibu ajukan itu. Ya, karena gini, ada yang bilang
Kok tiba-tiba pihak kepolisian mau melihatkan, di Bareskrim nggak mau dilihatkan. Kok tiba-tiba mau dilihatkan? Aneh ya, kok ujuk-ujuk dilihatkan gitu. Oke. Sementara pihak dari Pak Jokowi nggak setuju katanya. Ini kan digoreng lagi kan. Oh. Nah, itu kan permintaan Kalau kita. nggak salah itu yang pertanyakan Bu Tiva ya? Kok Iya. tiba-tiba ditunjukkan? Ya, Emang nggak ada komunikasi? Kan katanya masih satu, mereka bilang ya ini kan satu kelompok nih, satu grup gitu yang sama-sama kita kan dua statement. Yang Oh. waktu Ibu Tiva, Roy Suryo dan Rismon itu ada, kami nggak ada. Kami di Oh, statement pertama. Ibu di pas sesi pertama. Iya, di situ ada ombudsman. Oke. Jadi ombudsman bilang, menyampaikan bahwa itu harus nggak ada salahnya jika itu diperlihatkan. Oke. Mengurangi volume kisruh. Jadi sesuai dengan permintaan kami. Oke. Ya kan? Jadi bukan ujuk-ujuk pihak kepolisian. Jadi jangan Nah, seolah-olah. digoreng-goreng gitu. Oke. Nah, saya juga pribadi nggak mau digoreng-goreng. Kenapa? Saya mengajukan, terus saya marah dengan penyidik. Kenapa kami yang mengajukan, kok yang tidak mengajukan ikut hadir? Nah, kan Oke. dijawab sama yaitu Pak DHL ya, Damai Hari Lubis. Dia bilang, maaf saya tidak mengajukan gelar perkara. Tapi karena saya diundang, boleh nggak saya hadir katanya. Ya memang diundang untuk hadir. Iya. Untuk memberikan hak dalam argumen di gelar perkara itu. Ketika saya mempertanyakan itu kepada penyidik, kenapa kami yang minta kok semua hadir? Bu, nanti digoreng lagi. Oh, tadinya gini. Ya, Jadi tadinya Ibu merasalah kan kami yang ngajukan. Kenapa semua diundang? digabung ya. Nah, sementara orang luar melihat, ya ini kan satu grup. Ya. Ya kan, beda klaster doang. Kalau Bang Egi kan di klaster 1. Roy, Tiva, sama Rismon klaster 2. Ya, tapi kan satu rangkaian. Orang Iya. luar lihatnya gitu. Tapi Iya. ternyata Ibu sendiri sempat marah. Kenapa datang semua? Iya. Kan yang ngajukan, oh gitu ya? Iya. Jadi Kenapa yang tidak mengajukan itu hadir gitu. Terus dijawab sama penyidik yang sangat relevan dan masuk akal. Bu, Ibu mengajukan. Nanti ketika gelar ini selesai, yang lain mengajukan. Terus kalau kita tidak terima, dipilah lagi, digoreng lagi. Sementara aturannya gelar Sementara perkara itu sekali. hanya satu kali untuk satu perkara. Satu perkara. Oke. Dan di sini juga mengumpulkan jenderal-jenderal di gelar perkara itu kan bukan gampang. Betul. Kan permohonan itu kan dari penyidik dan kan pihak Kamnek yang berperkara. Tentu dia apa guna gelar perkara itu? Oke. Dan Harus akhirnya Ibu terima, oke lah ya udah ya, datang semua. datang semua. Dan di situ ada ombudsman juga. Dan Ada itu ombudsman. atas masih dalam permintaan Ibu itu ya? Nah, begini, gelar perkara itu harus kita pahami. Kita tidak puas dengan hasil penyidik. Oke. Di situ hadir Dir Propam, Dir Krimum. Budi. Hadir diundang, seharusnya mereka undang semua institusi yang berkaitan dengan perkara. Ada ombudsman, ada Kemenkumham, pihak dari Kemenkumham, ada ini. Mungkin ada yang nggak datang, tapi cukup hadir banyak. Jenderal di situ mungkin ada 4 atau 5 gitu. Untuk apa gelar perkara itu? Kita memaparkan ketidakpuasan kita atas hasil penyidik itu. Ini jalan hukum yang benar. Nah, Bapak mentersangkakan klien saya dasarnya apa? Oke. Nggak mungkin kita berdebat. Tentu dia dinilai oleh Warsidik dan Propam. Kalau dia menyalahi aturan, tentu dia dikasih sanksi. Dan status itu bisa lepas. Nah, status tersangkanya bisa jadi tidak tepat. Ditunda, ditinjau, atau dihentikan. Oke. Atas hasil dari mufakat dari penyidik. Kalau sudah memenuhi unsur semuanya, tersangkanya dilanjutkan. Berarti penyidik sudah benar. Itu yang dimaksud gelar perkara. Kita melihat, kita memberikan, menceritakan memaparkan kepada penyidik dan semua yang ada di situ
memaparkan apa yang dilakukan penyidik terhadap atasan penyidik itu. Nah, tujuannya kan begitu. Jadi saya memaparkan ada beberapa hal yang Bang Egy belum pantas ditersangkakan. Keberatan dari ibu. Keberatan dari kami Ya. untuk klien kami. Ya. Kalau mereka silahkan keberatannya seperti apa, tuangkan pula. Tapi mereka kan nggak mengajukan. Nah, mengajukan tidak mengajukan, Oh, karena ada hadir. kesempatan dikasihkan oleh pihak penyidik, semuanya sih punya kesempatan. Nih ada yang ngajuin nih, ikut aja deh. Oke. Kalau nggak mau ya nggak usah, kalau mau ya ayo, kan gitu. Oke. Yang penting semua diundang. Lalu apa yang ibu sampaikan itu? Menurut tim lawyernya Bang Egy, ini nih poin-poin yang menurut kita tidak pantas Bang Egy jadi tersangka. Apa Iya. aja itu, Bu? Pertama, Bang Egy belum pernah di BAP. Bang Egy masih dalam keadaan undangan klarifikasi sebagai saksi. Oke. Bang Egy nggak dapat hadir karena sakit. Jadi belum Kadarullahnya Bang Egy sedang di Penang, sakit yang saya sampaikan tadi. Kita kan tahu jika kita di BAP dengan penyidik, pasti penyidik bertanya, apakah saudara sehat? Apakah saudara mengerti? Apakah saudara tahu apa yang saudara berada di sini? Kalau dibilang saya tidak sehat, ya udah ditunda dan ditunggu dia sehat. Oke. Ingat dia baru saksi klarifikasi loh. Saya kooperatif. Bang Egy panggilan kedua dalam klarifikasi waktu itu dia pulang dari Malaysia, pulang dari Penang, mau general check di UK. Selain dari ada urusan keluarga, Di keluarganya London. wisuda Ya, anak anaknya. bungsunya lah ya. Kita pakai kursi roda ke penyidik, Oh, ke datang. Polda. Panggilan kedua ya. Ya. Di situ Bang Egy juga kan dalam keadaan kurang sehat. Dijawab oleh pihak penyidik, Bang, keterangan abang melalui tulisan dan bukti dari medis sudah kami terima. Abang ini aja, berobat aja dulu. Setelah itu naik jadi tersangka. Oke. Kita menunggu, naik sidik. Naik sidik kita menunggu nggak ada panggilan. Tiba-tiba tersangka. Nah, naik tersangka. Itu alasan kami untuk minta digelar perkara ini. Penyidik saya nggak bantah kan. Saya pernah undang, saya pernah ini. Nggak bantah ya kan. Cuman dia bilang pernah undang, pernah datang. Tapi kan BAP-nya tidak ini. Berarti kita nggak nyalain penyidik. Karena penyidik juga memberikan toleransi sepenuhnya kepada Bang Egy yang sedang sakit. Nah, yang kita kecewakan kenapa diinkludkan. Mungkin bertahap ada tahapan lah maksudnya gitu. Oh, enggak langsung diamprok Diamprok sama semua gitu. 3 orang ini misalnya atau satu kumpulan itu yang 12 Ya, itu. 8. 8 akhirnya. Tadinya beredar 12. Ya. Nah, tapi kan kemudian orang bilang begini. Ya enggak, kalau polisi udah punya 2 alat bukti yang cukup dan kuat, sah. Untuk hal ini saya nggak masuk ke ranah itu. Okay. Ya, saya masuknya ke ranah tujuan Prosedur. gelar perkara. Yep. Ya. Nah, di situ saya paparkan pertama, kedua Bang Egy adalah lawyer yang sedang bekerja dalam membela kliennya. Yep. Ada hak imunitas. Nggak dapat digugat secara perdata maupun di ini secara pidana. Okay. Dituntut secara pidana. Bang Egy adalah pelapor. Jadi ada undang-undang perlindungan pelapor, saksi dan korban. Nah, nggak bisa Bang Egy dilapor balik oleh Pak Jokowi gitu. Artinya seperti itu. Dengan kasus yang sama. Apalagi itu kan menjadi nebis dia kan. Walaupun berbeda orang yang lapornya gitu. Tapi kan objek perkaranya sama. Perkaranya kan sama gitu. Okay. Ini pendapat hukum saya jangan digoreng dan saya tidak ada meninggalkan gitu. Tadi itu ya, balik saya badan. Tidak niat untuk merasa bagaimana gitu. Yeah. Silahkan nilai, saya ikhlas dengan apapun yang nilai dari mereka. Saya ikhlas dan membiarkan gitu. Dan ini menurut Ibu sebagai lawyer ya ini proses hukum, prosedur yang harus dijalanin. Iya.
setiap orang yang berperkara. Ya, ada beberapa tadi saya lupa ada 5 atau 6 kejanggalan dengan yang kami anggap belum memenuhi substansinya Bang Egy dijadikan tersangka. Tersangka. Semua argumen kami, permintaan kami dicatat Dicatat. oleh warsidik, oleh Oke. atasan dari penyidik. Ya. Ya, mudah-mudahan ada pertimbangan. Di situ ada propam. Mudah-mudahan Bang Egy tersangkanya dicabut atau di SP3 atau ditinjau ulang lah Oke. kembali. Jadi di situ cuma dicatat, nanti warsidik yang akan memberikan penilaian terhadap penyidik itu ya, Bu? Iya. Baru dikeluar putusan, bukan langsung ini ada keluhan-keluhan terus Iya, langsung enggak didiskusikan. bisa. Enggak. Berarti Makanya masih menunggu ini. ya, makanya pahami apa dengan gelar perkara itu. Nah, kadang-kadang ada yang nggak nyambung. Gelar perkara bla bla bla, tahap apa yang dibaca di situ. Oke. Saya tuh berapa kali menyampaikan yang bermohon gelar perkara ini kami dengan minta tinjau ulang kembali tentang tersangkanya Bang Egy. Berminta supaya ijazah diperlihatkan. Oke, kita sekarang masuk ke Ijazah. detik-detik atau momen ketika ijazah. Kan kemarin Bang Ade ceritaan, itu sempat berdebat itu. Kita pihak Pak Jokowi malah nggak mau karena itu sudah disita sebagai barang bukti dan sudah disegel pula. Dan kan katanya hanya boleh dikeluarkan atas perintah pengadilan. Gitu ya, Bu ya. Kalau nggak salah kemarin Bang Ade ngomong begitu. Tapi dengan kebijaksanaan sebenarnya, orang akhirnya melibatkan satu orang satu ruangan itu kan. Katanya Pak Dir Polda Metro Jaya. Sebenarnya tidak seperti itu. Gimana jadi? Gini ya, sebenarnya ketika ada statement Pak Jokowi menyatakan ijazah itu ada di tangannya, nanti akan dilihatkan ketika di persidangan. Sementara statement dari pihak kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya, bahwa ijazah itu sudah disita sebagai barang bukti. Sebagai barang bukti. Tentu ini membuat tidak kepercayaan masyarakat terhadap polisi ini kan informasinya jadi simpang siur. Asumsi orang jadi liar. Jadi liar. Makanya saya sampaikan seperti itu. Yang bohong itu siapa? Terus, nah ini institusi loh yang harus diselamatkan. Institusi Polri. Ya, walaupun pihak penegak hukum dari kepolisian melindungi Pak Jokowi atau kita semua lah, jangan dibeda-bedain gitu. Betul. Jika tuntutan publik itu mendesak, itu harus diperlihatkan. Oke, dan akhirnya diperlihatkan. Bagaimana prosesnya itu di ruangan itu kemarin yang terjadi? Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pihak kepolisian. Pertama, mengabulkan permintaan saya untuk gelar perkara. Walaupun hasilnya saya belum tahu ya. Ya. Kemudian apresiasi dia memberikan kesempatan kepada kita atas permintaan kita. Ombudsman yang luar biasa saat itu argumennya. Sehingga meluluhkan hati pimpinan di gelar perkara itu. Dia bertanggung jawab untuk memperlihatkan. Sempat debat dari pihak Pak Jokowi menyatakan tidak boleh diperlihatkan. Di undang-undang yang mengatur boleh diperlihatkan. Jadi nggak ada yang disalahkan. Ada itu saya tak siapa namanya sampai seperti memberikan kuliah. Sebenarnya gini-gini, kalian salah-salah. Saya sempat ribut. Kamu jangan nyalahin orang. Kalau pendapat hukum kamu benar menurut kamu, biarkan. Walaupun kami merasa kamu salah, kami diam. Jangan nyalahkan orang ya. Oke, jadi tegang sebelum akhirnya segel itu dibuka. Ya, akhirnya sepakat. Mereka tidak berkutik karena itu hak sepenuhnya adalah pihak kepolisian. Oke. Dia udah disita. Hak dia dong untuk membuka. Tapi tentunya tidak. Ya, tapi kan kita berjanji. Khusus. Ini kan gelar perkara khusus. Iya. Nah, sempat juga setelah dilihat apa sudah diam? Ada juga pertanyaan gitu. Kemudian untuk apa itu dilihat? Ada juga pertanyaan dari pihak mereka. Nah, kita lihat ada itikat baik sudah dipersiapkan. Kita nggak bantah, tidak jawab dari pihak
tersangka tadi. Begitu dibuka, digunting, ada surat penyitaannya, kalau nggak salah saya Juni tanggal 23. 23 atau 24. 23, Mm-mm. kemudian putusan pengadilan sitaan itu 24. Kita lihat, kemudian kami disuruh duduk. Nah, kemudian diguntinglah satu map yang maju di situ di pihak kami, yaitu Pak Alkatiri. Mm-mm. Ibu maju. Terus di pihak sana siapa yang maju saya nggak ingat. Kemudian setelah itu selesai digunting, semua pada melihat Kurnia sudah maju, semua udah pada maju. Saya maju, saya geser bang, saya bilang sama Bang Alkatiri. Saya maju, saya lihat ujung itu ada plastik. Dia seperti map begitu ya. Ya. Di sebelah sini ijazah SMA-nya, di sebelah sini ijazah sarjana S1-nya ya. S1. Waktu digunting itu saya deg-deg itu. Kan rame nih di luar. Ya enggak, nih apa nih, gimana nih. Mm-mm. Deg-deg saya. Terus ya Allah, saya cuma ngomong gitu doang. Kenapa? Yang kita berdebat sekian tahun itu kan nggak ada sosoknya. Sekarang mau kita lihat nih. Dan Terus, ibu orang yang sangat beruntung ya, dari ratusan juta orang yang mau lihat. Terus begitu dibuka, digunting, orang udah rame-rame. Sebenarnya nggak boleh dilihat, nggak boleh dirabanya dilihat. Tapi kami yang klaster 1 pada umumnya megang. Siapa aja di klaster 1 tuh? Ibu dari pihak Bang Egy, ibu, Bang Alkatiri. Iya. Terus Isbullah anaknya Bang Egy. Iya. Kemudian Ibu Kurnia. Dari Bang Egy ini ya? Enggak, yang tersangkanya Ibu Kurnia. Oh iya, Ibu Kurnia. Rustam tersangkanya. Kemudian DHL. Rizal, DHL. Rizal Fadila. Kemudian juga ada si itu, siapa namanya? Si Aka itu, apa namanya? Kozinudin itu. Oh, Kozinudin ada? Ada. Ikut megang juga dia? Ikut lihat. Pokoknya dia ikut lihat, kalau megang saya nggak tahu. Yang penting banyak yang megang, hampir semua yang megang. Dia mau tutup, saya tahan dengan ujung jari saya. Itu ada robek kan. Saya tusuk dengan ujung jari saya pegang. Ada apa namanya? Emboss. Ada embossnya. Ada emboss. Watermark. Ada watermarknya. Lintasan stempel. Ada. Jadi saya melihat, saya merinding, terharu. Kemudian dipegang tangan saya oleh Ibu Kurnia. Bu Eli, kita bersyukur kita bisa lihat dari sekian juta orang. Katanya, iya ya Bu Kurnia, katanya kan. Beruntung kita bisa melihat. Kita melihat asli dari fotokopi. Yang selama ini beredar, yang menjadi keributan. Apa sih salahnya lihat ijazahnya cuman begini doang gitu. Nah, kemudian saya termenung. Luar biasa gelar perkara hari ini. Allah membolak-balikkan hati umatnya, yaitu pimpinan sidang di gelar perkara itu. Sehingga mungkin dengan segala risiko dia siap. Tujuannya untuk mengurangi volume polemik. Volumenya kan sudah tinggi nih, dikurangi volume polemik itu. Mungkin itu tujuannya. Toh nanti akan dibuka juga. Saya terharu. Saya berikan apresiasi yang setingginya. Bagi saya, secara pribadi, saya puas. Dengan gelar perkara yang tadi saya 2 malam juga nggak tidur, stres. Menyiapkan LO, legal opini. Karena kami mau menghadirkan ahli dari kami, yaitu Pak Muzakir ya. Seorang ahli yang kondang juga. Kemudian dia bersedia hadir, tapi karena Bang Egy belum pernah diperiksa, berarti dia tidak boleh berstatement. Makanya dia berikan sebuah legal opinion. Legal opinion kami diterima. Semua langkah-langkah yang kami lakukan, tim kuasa hukum Bang Egy itu, demi kepentingan Egy Sujana untuk meninjau ulang kembali tentang tersangkanya Egy Sujana. Jadi kalau dibilang, kalau yang lain sendiri, saya nggak bisa berkomentar. Bagi saya melihat itu sangat luar biasa. Yang seperti apa itu ditutup selama ini. Dibuka. Diperlihatkan. Digunting mapnya itu. Di depan kita semua.
saya rasa 30 orang ada di dalam, lebih kurang. Dan mereka lihat semua, termasuk Kozinudin, Termasuk Kozinudin dekat, Abdul berdiri dekat Ghafur, situ. Sang Haji. Semua ngelihat. Jadi semua tim Bahkan loyalnya. banyak yang pegang loh. Memang nggak boleh pegang, nggak boleh pegang. Kita pegang. Kita nggak peduli, kita berupaya selagi bisa megang, kita pegang ya kan. Iya. Jadi yang kata Ibu Tifa itu, kita nggak boleh sentuh, nggak boleh pegang, benar. Tapi mereka kan orang-orang yang elegan, nggak mau arogan, Ngacak-ngacak terus. nggak mau ambil ngelacak-ngacak. Kalau kita kan mau aja. Yang penting kita kepingin tahu, kepo gitu ya. Ya, benar. Memang benar-benar Penasaran pingin banget ya. tahu gitu. Udah depan mata Udah itu. depan mata, kok kita nggak ngambil kesempatan. Oke. Walaupun mau marah, mau dilarang, kita kan nggak peduli. Yang penting ada kesempatan ya kita lakukan gitu. Jadi benar di klaster 2 juga dilarang, tapi mungkin nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang. Sebentar dilihat karena dia bertiga. Kalau kami kan rame, Oh, jadi lama. lama gitu. Nah, Itu sebentar udah lihat, mungkin ya Ya. begitu. Terus nggak boleh dipegang, tutup mungkin gitu. Kami juga nggak boleh pegang. Dia mau nutup kita tahan dengan tangan. Ada juga yang nahan dengan tangan. tapi itu. kesaksian ibu ini berbahaya karena berbahaya karena gini. Orang menganggap Bang Egy itu ya satu gerbong sama Roy. Ketika ibu bilang, oh ada embosnya, ada watermarknya, ada lintasan stempelnya, itu kan bertentangan dengan apa yang menurut Roy adalah hasil penelitian mereka selama ini. Ini nggak ada embos, nggak ada watermark. Nah, bagi saya begini, yang saya lihat asli daripada fotokopi yang diedarkan oleh Sandi. Nah, nggak mungkin fotokopi ini nggak ada aslinya. Ya. Itu aslinya. Oke. Yang saya lihat. Jika ada kejanggalan menurut mereka dengan keilmuan mereka, ya silakan proseslah secara hukum atau secara apapun lakukan. Oke. Tapi kalau kami atas nama pengacara Bang Egy tidak punya kapasitas dan tidak punya ilmu untuk menindaklanjuti ijazah tersebut. Yang penting beredar asli ini aslinya. Udah. Karena toh yang yang disangkakan ke Bang Egy kan bukan pernyataan bahwa Bang Egy menyatakan ijazahnya palsu, bukan itu kan? Iya. Termasuk Bang Egy. Termasuk Bang Egy. Iya, tapi Bang Egy makanya Bang Egy secara profesional sudah menggugat. Digugat itu ijazah SMA. Dan itu Sudah udah inkrah. Ya, kemarin ijazah SMA-nya diperlihatkan. Di persidangan pun tidak diperlihatkan. Apa nggak merinding kita? Udah berapa kali sidang di mana-mana, ijazah tidak pernah diperlihatkan. Dan Baik ijazah SMA maupun ijazah S1. Ini dua-duanya diperlihatkan sama kami. Di bawahnya tuh robek-robek. Karena udah lama sekali ya. Ijazah itu juga diceritain Bang Ade. Bahkan ada bekas kayak gigitan raya atau apa gitu ya. Iya. Di ujung bawahnya ya. Iya. Ya karena kan udah berapa puluh tahun itu ijazah. Namanya kertas robek lah gitu ya kan. Kertas tua gitu ya kan. Nah, saya melihat sejauh itu. Namun apakah kita bisa merekam sepenuhnya? Ya tidak lah. Apalagi kita sepersekian detik orang dorong-dorong mau lihat gitu rame. Kita rame di situ, di depan itu. Oke, setelah itu diperlihatkan gimana reaksi di satu ruangan itu? Di dalam ruangan itu semua bilang kita melihat aslinya. Tapi bukan asli. Dari fotokopi. Banyak yang diam, ada yang ngeluh, ada yang masih berkomentar, itu urusan dia. Apa komentarnya misalnya Bu? Yang Ibu dengar di ruangan itu? Ya. Nggak harus menyebutkan nama. Seperti Pak Roy Suryo, dia sudah melihat, tapi dia ragu. Jadi komentar itu hanya merupakan sebuah keraguan. Tentu dia punya ilmu untuk kepastian hukum itu sendiri. Apakah itu palsu? Apakah bisa dia membuktikan bahwa itu membuktikan palsu? apa yang dia maksud? Oke. Tapi kan bagi saya itu. Iya. Kemudian kan di luaran itu berbeda. Dulu kan tunjukkan aslinya, maka selesai. Ternyata nggak selesai. Menurut Ibu gimana ini? Kalau saya melihat ini sulit polemik ini selesai tanpa ada ujungnya. Gitu.
Karena ini terlalu lama, jadi ujungnya belum ditemukan. Sehingga menjadi trending topik terus menerus. Seolah-olah nggak ada kerjaan lain. Seolah-olah kita ini hanya berkutat dengan ijazah palsu. Apakah kita tidak melihat perkembangan bagaimana pengalihan jabatan dari Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo yang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk membenahi, untuk membuat lebih baik ke depannya. Kita ikut pikir, kita ikut gimana gitu, sekurang-kurangnya mendinginkan situasi seperti apa gitu. Malah ini yang Nih musibah lagi. Iya. Saya sudah langsung turun ke Padang. Saya lihat di situ ada Pak Andre ya, ketua dari Ikatan Minang. Itu sudah turun beri bantuan dari Gerindra, dari ada Pak Prabowo juga di Padang, di Teluk Naga. Teluk Naga. Itu luar biasa, anyut semuanya. Terus kami mengumpulkan dana juga, telah beri bantuan juga dengan Gunung Pangilun dan Teluk Naga. Ada berapa titik itu yang rumahnya tenggelam oleh lumpur. Kemudian kami pergi ke Agam, yaitu Bukit Tinggi, daerah Pelambayan yang desanya hilang. Kenapa nggak ke sana energi kita? Ya, gitu? terus di situ ada yang dimakamkan satu tempat 23 orang, besoknya 31 orang. Jadi ya Allah, jika Allah berkehendak 5 menit, semua akan habis. Apapun pekerjaan kita ini semua di dunia ini, jangan terlalu fokus. Sehingga seolah-olah kita akan mendapatkan sebuah apa gitu. Saya fokus membantu Bang Egy sebagai kuasa hukum, fokus saya. Tapi tidak terlalu, gak mungkin saya meninggalkan rasa kemanusiaan saya dengan adanya musibah. Di Aceh, Sumatera, Padang. Saya akan berusaha mungkin dalam minggu ini ke Tamiang, ke Aceh. Karena itu Sumatera bagian kita gitu. Iya. Saudara-saudara kita. Walaupun kecil bantuan itu. Walaupun bantuan itu sebuah apel. Kita ke situ melihat betapa besarnya kekuasaan Allah. Musibah itu apa yang menjadi yang kita tanam di jiwa kita. Apa yang menjadi pikiran dari otak kita. Dengan hal-hal seperti itu. Ayo, wahai bangsaku, Sumatera bersedih. Musibah. Ini dunia Semua sedih. Melihat ke sana. Iya. Kita melihat pertengkaran. Nah, nggak ada tergerus sedikit pun hati mereka, sibuk dengan pertengkaran. Udah gelar perkara, oh ini ada trending top, oh ada nih ada apa baru nih. Kemudian undang lagi, berantem lagi. Ya Allah. Saya Jadi sampaikan tadi sama Rismon, Adinda, kalau mau argumen, kalau mau berdebat, yang setara dan selepel lah. yang sama disiplinnya. Agar orang tidak melihat kebodohan kita. Itu bukan untuk kita. Kemudian setelah itu, hei, merasa artis konon. Ya kan? Astagfirullah. Saya silahkan, mau suka sama saya, mau tidak suka, saya nggak peduli. Ya kan? Saya jangan digoreng-goreng, ini hak hukum saya, ini pendapat saya. Nggak suka silahkan. Karena saya melihat ini, berpandangan itu dua sisi. Ada yang merugikan kita. Dengan adanya seperti ini, konsentrasi juga jadi buyar. Energi kita Terbuang sia-sia pastinya. terbuang sia-sia. Okay. Kita jadi pahlawan? Enggak. Kita pejuang? Oke. Mungkin ya, maaf sekali lagi. Kita ini negara hukum. Panglima tertinggi adalah hukum. Hukum itu lahir dari sebuah politik. Tapi selalu hukum dipolitisir oleh sebuah kepentingan dan kekuasaan. Jadi politik hukum itu terjadi gitu, di negara kita. Jika ada sebuah polemik atau terjadinya kisruh, konflik, harus diciptakan konflik itu. Ada kadang kalanya kita ciptakan konflik demi mengurai sebuah persoalan. Dan itu kan bukannya terjadi. Tapi jangan konflik yang tidak bermutu gitu.
tidak terurai-urai persoalan, malahan bertambah, malahan makin melebar. Oke, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. siap. Jadi menurut Ibu secara hukum ya, kalau politik ya udahlah, walaupun politik sama hukum itu pasti selalu beririsan. Mhm. Tapi kalau menurut Ibu, setelah ijazah itu kemudian ditunjukkan kepada orang-orang yang selama ini selalu berdebat di mana-mana, yang katanya ya tunjukkan saja maka selesai. Setelah ditunjukkan ternyata nggak selesai. Jadi kemudian ada yang mengusulkan, ya udahlah ditahan aja orang-orang ini supaya tidak melakukan dugaan tindakan kejahatan berulang. Karena kan udah dilihat ini nih, ya kan kata Ibu tadi, Ibu nggak mau bilang ini asli ya, tapi asli dari fotokopi yang selama ini beredar menurut Ibu. Ya. Tapi saya bisa nangkap kalau secara pribadi saya melihat ya itulah aslinya Mhm. gitu. Sementara Roy mereka selama ini kan meneliti fotokopi berarti, tapi mereka berani menyimpulkan ijazah Jokowi, Pak Jokowi itu palsu. Padahal yang mereka teliti itu fotokopinya. Bagaimanapun fotokopi tidak akan sama dengan asli. Ya kan karena itu Harus sama. ya maksudnya sama tapi kalau didetail-detailin kan pasti ada bias tinta dan lain-lain itu kan Bu. Ya. Gitu. Nah, menurut Ibu setelah itu ditunjukkan kemudian masih berpanjang polemik, beda lagi omongannya dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan? Apakah usulan segelintir orang, saya nggak mau bilang rakyat ya karena suara rakyat kata Ibu kan harus 50+1. Ya. Jadi sebenarnya Jangan bawa-bawa nama rakyat. Bisa enggak dipertanggungjawabkan? ya, Rakyat itu 50,1 loh. ya Pak Prabowo itu berhak berklaim berhak atas nama rakyat membawa atas nama karena rakyat. dia 50+1. Kalau kita 58 dia. 58 malah kan dan Mhm. artinya 50+1 itu udah dia penuhin. Ya. Kalau kita Roy Rismond tuh nggak berhak suara rakyat ya. Karena belum teruji kan lu 50+1 belum gitu. Kalau dalam sistem demokrasi yang kita anut sekarang sistem pemilu. Nah, tapi menurut Ya atas Ibu, nama masyarakat sih bisa lah. ya. Tapi menurut Ibu, apa yang harusnya dilakukan polisi sekarang? Kan gelar perkara udah dipenuhin. Nunjukin ijazah udah dipenuhin. Tapi ternyata polemik jalan terus kan tadi kata Ibu, biar meredam dikit lah polemik ini. Bukannya redam, malah menjadi-jadi. Apa yang harus dilakukan polisi sekarang, Bu? Saya lihat tidak juga sih menjadi-jadi. Mhm. Kenapa? Ini kan hanya digoreng-goreng, Ya, diberikan wadah untuk ke publik untuk persoalan ini menjadi perdebatan terus. perdebatan yang luar biasa, Polemik berkepanjangan. polemik berkepanjangan. Siapa yang dirugikan? Siapa yang apakah ini membahayakan? Itu kan nggak jelas. Jika dinyatakan, ditemukan persoalan ini akan lanjut, ya itu mungkin sebuah kepastian hukum harus diputuskan dalam persidangan. Hmm. Tapi saya bermohon juga kepada pihak kepolisian ya, kalau ditahan itu jangan, Jangan ditahan. jangan ditahan. Kenapa? Kan ada cara lain ya, kita mengedukasi persoalan ini. Pendapat hukum atau memberikan pendapat di muka umum atau berpendapat kalau sudah sesuai pada substansinya, tentu kita akan giring persoalan ini dengan benar dan baik. Kalau memang ini mau di tahap 1 atau tahap 2, ya jalanilah dengan benar dan baik. Saya juga minta kepada semua pihak karena ini sudah memenuhi prosedur hukum, janganlah ada perdebatan di muka umum gitu. Ya, karena udah Nah, kalau untuk berdebat hukum, memberikan sebuah pendapat, walaupun pendapat kita nggak diterima itu kan nggak hak kita. Allah aja menjadikan kita tuh berbeda-beda loh. betul. Dengan satu rahim yang sama, saya 9 orang adik kakak nggak ada yang serupa. Tapi akur-akur aja. Iya. Nggak Nah saling. itu yang kita diciptakan Allah. Ketika kita nggak serupa, nggak satu pendapat, tapi akur-akur aja lah. Ya, Hah? betul. Akur-akur aja lah. Jangan terlalu fokus kepada ijazah. Ayo Banyak persoalan. banyak Ya. persoalan. Bangsa Bantu ini. pemerintah
dalam memulihkan situasi saat ini. Baik dalam korupsi yang besar-besaran, yang luar biasa, dalam kelalaian kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun, baik dengan musibah alam yang luar biasa pilu, miris, buka wadah untuk orang-orang hebat, orang-orang pintar. Mungkin kita salut itu, donasi 10 miliar Ya, dalam Ferry 1 Irwan. kali 24 jam. Luar biasa. Itu apa? Kadarulahnya melalui tangan dia Tuhan memberikan bantuan. Oke, Bu, Hmm. saya dari tadi menangkap Ibu yang berinisiasi untuk mengajukan itu kan. Lalu dikabulkan, diterima, lalu dilaksanakan. Semua apa keluhan Ibu atau keberatan Ibu dan Dicatat. timnya dicatat. Permintaan untuk memperlihatkan ijazah dikasih. Dan dari semua yang kita amati ini pendapat banyak orang ya Bu. Saya wakilkan di sini. Yang terlihat sportif itu cuma timnya Bang Egy. Karena udah melihat dan jujur memang ada embosnya, ada watermarknya, ada lintasan stempelnya. Tapi kenapa yang lain tidak sportif seperti itu? Saya nggak bisa menyamakan pendapat saya dengan orang. Saya membatasi persoalan ini dengan hak mereka dalam melihat. Kalau melihat itu, saya mencoba ilustrasikan. Saya melihat Bapak ganteng. Saya suka Bapak pakai brewok. Sementara yang lain Bahaya. nggak Terus, seneng. Ya. Apa ganteng Bapak itu? Ya kan? Ganteng lah. Oh, Rapi Ahmad. Kan begitu. Nah artinya pandangan itu berbeda. Persepsi iya. Apalagi persepsi. Tapi kalau fakta Dengan tentang kepentingan mereka masing-masing. Tapi kan nggak bisa dibohongin. Fakta dia punya brewok, dia rambutnya apa, itu kan pasti sama dong Bu. Ya. Kalau persepsi ganteng itu menurut saya orang yang brewok itu ganteng. Menurut saya enggak, itu persepsi kan. Ya. Tapi tentang fakta bahwa ada brewok, ada tai Ya, lalat, betul. itu kan mestinya sama Cakep. kan. Ya. Iya kan. Nah, tapi kan yang kita dengar setelah gelar itu bahkan tentang fakta-fakta yang ada di ijazah itu kan berbeda. Nah, makanya orang bilang ini sportif. Ya memang ada embosnya, memang ada watermarknya, memang ada lintasan stempelnya, ada apa, bahkan tadi Ibu di bagian bawahnya sudah agak robek-robek mungkin karena dimakan rengat ya. Kita nggak tahu lah karena itu proses penyimpanan lama. Itu sportif. Ya lu minta ditunjukin. Oke, ditunjukin. Ya ceritakanlah yang sesuai dengan yang dilihat. Tapi kemudian akhirnya sekalian closing aja. Saya pinjam kata-katanya Bang Ade kemarin. Dia bilang ya percuma juga sih kita menunjukkan keindahan pelangi kepada orang buta. Tuh, atau misalnya merdunya cuitan burung di pagi hari pada orang yang tuli toh kan mereka pasti nggak lihat juga gitu. Jadi terima kasih Bu Eli. Ya, closing statement saya, Ya. semua berhak berpendapat. Kalau jangan pendapat orang saya salahkan dan pendapat saya jangan disalahkan. Saya bukan termu, saya bukan Keledung. Ya, saya Eli hanya Daneti. berjuang untuk klien saya Egy Sujana. Saya menunggu putusan gelar untuk khusus Egy Sujana. Tadi saya masukin surat untuk Bang Egy berobat ke Malaysia secara kemanusiaan. Kita minta pihak kepolisian memberi izin dan membuka pencekalan tersebut. Kami dari keluarga dan pihak pengacaranya bersedia menjamin keberangkatan Bang Egy berobat ke Malaysia yang cek ulang. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan Terima kasih, mohon maaf. permohonan Ibu tentang Bang Egy diterima oleh pihak penyidik ya Bu. Siap. Kalau alasan berobat ya saya pikir ya kita ada urusan manusiawinya juga. Iya, Ya. pastilah. Gitu. Rasa kemanusiaan harus Ya. diutamakan, ya kan. Betul. Terima kasih Bu Eli Daneti, ngobrol kita hampir 2 jam ya. Usia berapa Bu? 63. 63. Masih bertahan duduk 1 jam lebih. Sebelum tadi di sini kita ngobrol mulai dari dalam studio keluar lagi, minum bareng dulu baru makan.
energinya luar biasa, bolak-balik Riau sampai sekarang. Ibu Elida ada kantor di Jakarta, juga ada kantor di Pekanbaru, di Riau. Masih bolak-balik, ada perkara di Riau ke Riau, perkara di Jakarta, luar biasa, hebat, sukses terus Bu, jaga kesehatan. Terima kasih sudah bersedia diundang ke studio cumi-cumi.com malam hari ini. Terima kasih. Ya, Saya mohon maaf pada semua jika ada kata-kata yang kurang berkenan. siap. Oke, terima kasih pemirsa. Jalan menuju kebenaran itu memang tidak pernah Gampang. semudah membalikkan Telapak telapak tangan. Tapi sejauh apapun, seterjal apapun perjalanannya, kebenaran tidak akan pernah hilang atau melarikan diri, tetapi dia akan muncul dengan caranya sendiri. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.